Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Basket Channel. Udah lumayan lama ya kita nggak bikin video review gitu. Ya, gimana kabar kalian? Basket masih menyenangkan bukan? Masih lah ya pastinya. Jadi beberapa bulan belakangan ini sebenarnya ada beberapa sepatu yang bakal kita review. Ya, kita mulai dari sepatu ini dulu lah ya untuk pertama ini. Jadi sepatu ini tuh masih dari brand Ardeles. Jadi Ardeles itu namanya Ardeles Ultimate 1.0 gitu teman-teman. Jadi di setahun belakangan ini nggak tahu kenapa Ardeles gencar banget ngerilis sepatu basket terbarunya mereka. Kalau kemarin kan yang terakhir kita review itu yang versi low-nya ya, impression gitu. Kalau sekarang ini ada yang versi agak beda nih, versi yang high gitu teman-teman. Jadi cuttingannya yang tinggi gitu. Ya, ini yang menarik sih menurut kita. Sekilas kalau dilihat secara tampilan, menurut kita ini siluetnya masih Ardeles banget ya teman-teman. Jadi yang kelihatan ramping-ramping banget itu. Tapi yang menarik buat kita di sepatu yang biasanya cuttingannya tinggi itu biasanya kan kelihatan bulky, gede gitu ya teman-teman. Nah, kalau sepatu ini agak beda nih. Ini kelihatan yang ramping, tetap kelihatan ramping gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak suka sepatu yang agak bulky, mungkin ini bakal jadi salah satu yang menarik sih. Untuk colorway sepatu ini tuh emang memakai warna yang agak nabrak gitu teman-teman ya. Jadi ada warna orange, terus ada kuning, terus ada yang biru gitu di sampingnya gitu. Terus ditambah lagi material plastik di bagian belakang, terus ada banyak penggunaan material sintetis gitu. Jadi bikin sepatu ini tuh kelihatan ngejreng sih. Karena ini warnanya kan sebenarnya polos gitu. Ditambah dengan material-material yang kalau mencolok mata, ini harusnya membuat kalian ya walaupun agak kalem tapi tetap kelihatan mencolok gitu teman-teman. Selain colorway ini juga ada colorway yang pakai warna-warna yang agak mirip juga. Masih ada orange-nya tuh, ada warna ungu, terus ada yang peach gitu juga. Aksennya sih masih sama ya teman-teman. Menurut kita emang kayaknya konsep di sepatu ini tuh agak nabrak gitu. Kayak sepatu yang pernah kita review agak nabrak tuh dulu sepatu Influx teman-teman. Kayak gitulah. Mungkin bagi beberapa orang mungkin warna-warna yang kayak gini tuh agak terlalu ekstrim gitu ya, tapi beberapa orang mungkin agak suka sih sepatu yang kayak gini yang sebenarnya warna kalem tapi tiba-tiba kelihatan ngejreng gitu. Pasti ada aja lah yang suka warna kalem kayak gini. Oh ya, sebelum kita lanjut, kita mau ucapin makasih dulu nih buat Ardeles Indonesia yang udah ngirimin kita sepatu Ardeles, sepatu basketnya untuk kita review. Dan sebelum kita mulai bahas dari segi performance-nya, kita mau ingetin buat kalian yang belum subscribe, boleh dong buat klik tombol subscribe bagian kanan bawah supaya kita nambah semangat bikin video-video review kayak gini. Oke, lanjut bahas performance-nya. Kita mulai seperti biasa dari bawah, dari segi traksinya ya teman-teman. Kalau ngomongin traksi dari sepatu Ardeles Ultimate 1.0 ini, ini kan masih pakai traksi yang sama ya kayak sepatu Ardeles yang sebelum-sebelumnya, yang di AD2, AD1, AD2, terus All That itu masih sama juga. Jadi ini kita nggak bakal banyak bahas, kalian bisa nonton video yang sebelum-sebelumnya aja. Dan memang feelsnya tuh masih sama ya, kayak sepatu yang tadi kita sebutin itu. Jadi nggak ada perubahan yang berarti sih. Jadi menurut kita traksinya masih cukup bisa diandalkan lah ya. Buat di lapangan indoor maupun outdoor kita nggak nemuin perbedaan yang cukup berarti. Kayaknya nggak terlalu jauh beda. Kecuali kalian main di lapangan yang berdebu banget, ya pastinya sepatu ini bakal banyak penurunan. Tapi ya kalian jadi harus rajin-rajin wipe off gitu aja, kayaknya nggak jadi suatu masalah yang berarti lah untuk di traksi dari sepatu Ardeles yang modelan kayak gini. Terus untuk di heel to toe transitionnya menurut kita ini kan bentuknya rounded gitu, karena juga ini sepatu ini gampang flex kan materialnya. Jadi buat kalian yang suka lari-lari gitu, gaya mainnya banyak lari gitu, pastinya bakal cocok sih pakai sepatu ini. Terus ini buat kalian yang biasa cari sepatu tipe bericit, masih sama ya, sepatu Ardeles yang outsole kayak gini tuh kita nggak nemuin bunyi rigidnya gitu. Ya memang buat sebagian orang pasti nggak asik, tapi nggak terlalu ngaruh performance sih. Kalau ngomongin rubbernya, jadi ini rubbernya pun menurut kita ini cukup bisa diandalkan, karena kita pakai di lapangan outdoor yang kasar sekalipun, ini menurut kita kaki kis tapi ini nggak terlalu berlebihan gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang mau pakai di lapangan outdoor yang agak kasar gitu ya, ini masih bisa diandalkan lah, nggak terlalu gampang kikis gitu. Menurut kita gitu aja ya kalau bahas traksi. Kita nggak bakal bahas banyak. Kita lanjut bahas cushioning. Ini juga nggak ada yang berubah, masih sama kayak sepatu sebelumnya. Jadi masih pakai rapid cushioning. Terus
pakai insole di dalam ini pakai earphones dan ada power shock teknologinya Ardiles gitu. Jadi yang kita rasain sih cushioningnya empuk, jadi nggak perlu waktu break-in juga. Kalau buat kalian yang mau pakai sepatu ini langsung buat tanding gitu tanpa dipakai, coba dulu. Menurut kita ini aman-aman aja, dan walaupun nggak seberapa bonci, kita suka sih sama tipe cushioning yang kayak gini. Untuk core feel ini juga masih aman, jadi nggak berasa tipis, nggak berasa tebal gitu juga. Ya mungkin buat kalian yang baru banget nyobain teknologi Ardiles yang pakai earphones dan power shock ini, mungkin di awal bakal agak berasa agak terlalu empuk gitu ya buat dipakai jalan, tapi kalian pakai aja beberapa kali, nanti juga bakal biasa, nanti juga dia bakal berasa stabil sih, nggak yang gitu mungkin di kesan awalnya doang. Dan impact protectionnya menurut kita ini cukup lah ya. Kita sih sejauh ini pakai nggak yang sampai ada nemuin lutut berasa nyut-nyutan gitu sih kalau habis main pakai sepatu ini. Ya jadi gitu aja kalau ngomongin cushioning. Kalau kita lanjut bahas upper material, menurut kita ini bagian yang agak membedakan nih sepatu ini dibanding yang sebelumnya, terutama kalau banyak yang bilang sepatu ini tuh mirip kayak sepatu All That tapi versi yang tinggi. Nah di bagian ini nih agak beda. Kenapa kita bisa bilang beda? Karena di sepatu All That kemarin tuh kan materialnya tuh sejenis knit gitu ya teman-teman. Kalau di sepatu ini kita agak ragu ini material apa, tapi sepertinya ini mesh ya, lenturnya juga mirip-mirip kayak knit gitu. Tapi kalau nggak salah ini material mesh ya teman-teman. Ya lenturnya nggak terlalu jauh beda, tapi kalau dari dari tebelnya gitu, menurut kita lebih cenderung suka material knit di sepatu All That yang kemarin gitu teman-teman. Sepatu ini tuh kalau udah sering kita pakai itu agak berasa lebih tipis gitu. Ditambah kalau di All That itu kan kemarin di bagian sampingnya tuh udah di cover sama nubak yang cukup tebal itu ya teman-teman. Kalau di bagian samping dari sepatu Ultimate 1.0 ini tuh nggak ada bagian yang nggak ke cover gitu. Jadi nanti ini bakal ngaruh ke bagian support gitu teman-teman, nanti kita bakal bahas di belakang. Jadi di luar itu tadi materialnya tuh berasa lentur, jadi ini juga sama, nggak perlu waktu break-in, jadi mau langsung dipakai juga langsung enak aja gitu, berasa di kaki. Terus material dari sepatu ini tuh kan banyak fuse material gitu, bagian depan ini, terus sampingnya banyak juga. Ini juga bahkan ini agak tebal, kita kurang paham ini material apa yang bagian tebal ini. Yang jelas ini dilingkupin sama fuse gitu. Ini tengah ke belakang juga. Ya emang banyak banget ya pemakaian material yang sintetis gitu di sepatu ini. Terus ada juga synthetic leather gitu. Ini kita suka sih ngeliat synthetic leathernya tuh nggak kelihatan murahan gitu teman-teman, jadi kayaknya ini awet sih. Terus ada material plastik juga bagian belakang yang tadi kita bilang ini bakal bikin kalian kelihatan mencolok pakai sepatu ini. Ini buat support, nanti kita bakal bahas di belakang. Terus untuk padding untuk padding di bagian lidah dulu ya. Bagian lidah ini seperti biasa Ardiles itu paddingnya nggak terlalu tebal, tapi nggak tipis juga, standar aja. Tapi yang kita suka paddingnya itu padat gitu teman-teman, jadi nggak yang gampang ngempis gitu. Tambah lagi ada material sintetik di bagian depan ini yang ada logo. Ya kalian kalau baru lihat logo ini pasti mikir logo ini kayak logonya Yanis gitu kan, ya nggak? Ya gitulah. Jadi logo ini bakal ngebantu juga. Kalau kalian ikat tali sepatunya agak kenceng gitu, ini nggak berasa sakit sih kayak yang kita rasain. Terus untuk di padding di bagian kolarnya seperti biasa juga, ini tebal-tebal gitu teman-teman, jadi kaki berasa nyaman banget sih yang kita rasain. Untuk material talinya masih sama, pakai material tali yang gampang ngelentur gini. Sebenarnya sejauh ini nggak ada masalah sih, cuman dari pengalaman kita pakai tali sepatu yang kayak gini tuh cenderung kadang kalau udah dipakai agak lama tuh jadi dia agak nambah panjang gitu teman-teman. Terus kadang juga setelah berapa game gitu tuh talinya agak mulai ngendur, jadi kita harus ngikat ulang itu ya. Jadi kalau kita boleh saran yang untuk masalah yang panjang tadi, mending diikat 2 kali aja supaya talinya nggak terlalu mana-mana gitu kan. Terus paling dari material itu ada nubak di bagian belakang yang entah kenapa waktu pertama kali kita lihat sepatu ini tuh ngingetin kayak, tahu gak sih sendal yang agak lapis-lapis gitu yang warnanya hitam terus ada warna mirip-mirip warna gini gitu. Nanti kita tampilin sini deh. Ngingetin kayak gitu entah kenapa ya, nggak ada hubungannya sih, menjadi agak kenik aja di sepatu ini menurut kita. Itu dari material. Kalau kita ngomongin fit, yang kita rasain fitnya ini masih kayak sepatu sebelumnya. Jadi di sepatu Ardiles Ultimate 1.0 ini kita
Kemarin tuh minta di size 45 seperti biasa kita pakai sepatu di Nike gitu, dan menurut kita untuk sizing 45 kanan kirinya kita suka pas gitu, bagian depan agak sedikit ada sisa, tapi kita suka yang modelan kayak gini jadi nggak yang langsung mentok bagian depan gitu. Jadi buat saran size menurut kita, buat kalian yang pernah nyobain sepatu Adidas dari AD1 sampai sepatu-sepatu yang lain, menurut kita ambil true to size saja, samain kayak sizing sepatu Adidas kalian yang itu. Tapi buat kalian yang belum pernah nyoba, mungkin kalian kalau punya sepatu Nike gitu, samain aja juga sizing sepatu Nike kalian, karena menurut kita Adidas ini emang pakai sizing yang hampir sama banget kayak sizing sepatu Nike gitu teman-teman. Ngomongin fit, yang kita suka dari sepatu ini juga itu dari segi lockdownnya teman-teman. Jadi adanya ini teknologi Activewear ini ngebuat kaki berasa digenggam banget gitu, terus ditambah dengan cuttingannya yang high gitu, jadi ngebuat sepatu ini tuh berasa emang meluk kaki banget gitu teman-teman. Dan buat kalian yang takut pakai sepatu high bakal terlalu kegenggam bagian ankle gitu, bagian pergelangan kaki itu enggak ya teman-teman, karena di bagian belakang ini juga enggak yang terlalu ngehambat pergerakan sih teman-teman, paling dia cuma ngejaga di bagian kanan kirinya aja kayak gitu untuk fit. Terus yang terakhir kita mulai bahas bagian support. Untuk di bagian support ini nih yang agak ngebedain, kalau banyak yang bilang sepatu ini tuh versi tingginya sepatu All That. Oke, kita mulai bahas dari yang depan dulu. Ada upper looping outsole, terus ada memakai material fleece bagian depan yang agak lumayan tebal ini cukup sih buat nge-support pergerakan yang pakai kaki bagian depan gitu teman-teman. Untuk di bagian samping ini ada sih pemakaian fuse gitu kan, ini bahkan cenderung tebal nih bagian samping luar ini, bagian dalam juga ada. Tapi entah kenapa menurut kita dibanding yang All That, materialnya ini tuh agak sedikit gampang ngelentur gitu teman-teman. Jadi dibanding All That kita mungkin lebih senang support untuk bagian lateral movement itu di sepatunya All That teman-teman, karena itu lebih kejaga gitu. Kalau bagian sepatu ini tuh agak sedikit lebih kurang sih untuk support bagian sampingnya. Selain itu untuk di bagian belakang kita suka banget sih, ada tipe heel counter, terus ada kayak double heel counter gitu yang diekspos bagian belakang yang plastik ini ngejaga banget kaki bagian belakang. Jadi buat gerakan-gerakan yang butuh kestabilan banget untuk kaki bagian belakang, ini support banget di sepatu Ultimate 1.0 ini. Oke, jadi kayak gitu sih kalau kita ngomongin sepatu Adidas Ultimate 1.0 ini. Jadi secara keseluruhan dengan harga yang cuman beda 20.000 ya, ini harganya kan 579. Kalau di Adidas All That kemarin kan 599 tuh, cuman beda 20.000 doang. Menurut kita ini jadi pilihan yang ya tergantung selera lah, kalian lebih suka sepatu yang mid atau high, atau kalian lebih suka bahan yang dari knit atau dari bahan mesh yang lentur kayak gini. Menurut kita sepatu ini emang 11-12 banget sih sama Adidas All That yang kemarin, yang menurut kita sampai saat ini tuh masih jadi sepatu lokal yang terbaik dari segi performance teman-teman. Oke, jadi segitu aja kalau kita ngomongin performance review dari sepatu ini. Seperti biasa sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Follow kita di JPP Channel juga. Semoga basket menyenangkan.